welcome back to the Storylines dengan aku Christina Dujohadi. Dan hari ini kita kehadiran Dr. Yudi Gejali dan ada bintang tamu juga. Hani Kurniawan. Halo. Halo, welcome semuanya. Yes, thank you for having me. Thank you so much Dr. Yudi, abis praktek langsung datang ke sini dan menyempatkan untuk sharing di podcast hari ini. Luar biasa. Nah, mungkin sebelumnya boleh cerita dikit kali ya backgroundnya Dr. Yudi, terus kesibukannya apa aja gitu, supaya pada kenalan dulu nih. Halo semuanya, nama saya Yudi Gejali, saya seorang dokter medis. Tapi sejak 10 tahun lalu, bukan puluhan. Puluhan tahun. I'm not that old. Sejak 10 tahun lalu saya tertarik dengan filosofi pengobatan timur. Jadi saya belajar ilmu pengobatan timur di China, di Jepang. Dan sekarang saya punya praktek mandiri di Dharma Wangsa. Dan saat ini mengobati pasien dengan filosofi pengobatan timur, kedokteran barat, dan juga filosofi meditasi. Kebetulan kamu juga pasien. Oh begitu. Suami aku pernah loh sama dokter juga dulu banget. Oh baik, tapi saya tidak membocorkan rahasia apapun ya. Betul. Kalau yang ini siapa ya? Ini coba boleh perkenalan. Ini baru muncul di podcast Sorry saya. ya guys, aku baru join 5 menit yang lalu. karena aku pakai lipstick tadi guys. Jadi kasihan kalau nggak diajak. Kebetulan tapi aku udah kenal Dr. Yudi sebelumnya dari dulu, dari Mas Reza Gunawan ya sebenarnya, salah satu guru kita bersama ya dok ya. Nah dari situlah kenal komunitasnya, kenal Dr. Yudi, kenal yang lain-lain juga. Nah terus karena tadi dia datang, aku cuma iseng datang guys, ternyata masuk di podcast. Gitu, sekian. Gak apa-apa, kita kasih kerjaan si Hani biar seru, biar tambah seru ngobrol-ngobrolnya, biar rame. Oke, kalau lately ya Dr. Yudi lagi fokus dalam hal apa sih? Dan energinya tuh lagi lebih terpusatnya ke mana gitu? Energi saat ini mungkin sekitar 50% waktu itu buat keluarga. Kemudian 40% waktu buat kerja. 10%-nya buat hobi dan juga mengelola komunitas yang sedang belajar tentang kesadaran, tentang hidup waras dan lain-lain. Jadi saya mengelola orang-orang yang ingin tumbuh bersama untuk hidup lebih waras, kurang lebih begitu. Oke. Jadi day by day kurang lebih tadi ya tetap ada prakteknya 40%, 50% family. Dr. Yudi sendiri anaknya sekarang udah berapa? Anak ada 2, tapi yang satu sudah meninggal. Jadi sekarang ada satu yang usianya sekarang hampir 3 tahun. Oh, masih lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Lucu-lucunya itu. Perempuan ya dok? Perempuan, yang terakhir perempuan. Oh, oke. Oke, nah di tengah ritme hidup nih sekarang kan kita kan sibuk ya banyak sih yang sibuk gitu loh. Tapi sebenarnya rutinitas kecil apa sih yang kamu tuh fokusin setiap hari gitu loh? Kayak supaya bikin kamu tuh terus present, be present, hadir, tenang, waras yang tadi kamu bilang tadi loh. Wait, waras belum tentu tenang. Wow. Ya. Catet guys, Lu waras nggak kan? Tapi belum tentu aku tenang. Waras sih. Menurutku salah satu salah kaprah yang umum orang punya adalah menekankan aspek ketenangan saja. Karena hidup tidak mungkin selalu tenang, itu hidup yang tidak realistis. Kita perlu mengelola batin kita untuk punya kadar kewarasan. Tidak hanya kewarasan dalam artian mental well-being kita sejahtera gitu ya, tapi juga kita punya kemampuan batin untuk bisa cepat saat harus cepat, bisa ngoyo kalau memang perlu ngoyo, tapi juga perlu bisa let go saat harus let go, dan juga perlu tenang saat harus tenang. Wow. Nah banyak orang yang berpikir bahwa untuk sehat mental itu cuma satu aspek, tenang doang. Nah, itu menurut aku salah kaprah dari banyak orang tentang sehat mental. So sehat mental itu adalah saat kita dalam kondisi batin apapun, saat harus banyak berpikir, saat harus banyak berdebat, saat harus mengevaluasi sesuatu yang kita anggap itu berapi-api, tapi kita tetap tidak kehilangan diri kita tetap tidak kehilangan kesadaran kita, dan bisa tetap terlibat dengan sadar tanpa harus kayak kabur, gue pengen tenang aja gitu, nggak gitu. So tapi tadi menjawab pertanyaanmu, aktivitas apa yang aku lakukan untuk aku tetap bisa grounding, tetap bisa waras meskipun aku belum tentu harus tenang. Yes,
Aku ada latihan pribadi yang aku harus lakukan setiap malam. Apa tuh? Jadi ada latihan meditasi, ada beberapa latihan personalku yang guruku kasih, yang aku nggak boleh bolong. Sesakit apapun aku, secapek apapun aku, sesibuk apapun aku, latihan ini aku harus allocate. Dalam porsi yang paling minimal sekalipun aku harus lakukan. Specifically malam gitu. Aku cuma punya waktunya malam. Oh. Nah pagi aku ada latihan, tapi latihan pagi itu hanya mungkin kalau aku libur di pagi harinya. Karena kadang aku prakteknya pagi ke siang, kadang aku prakteknya sore ke malam. Nah kalau praktek klinik itu pagi ke siang, aku kewalahan kalau harus latihan pagi. Gitu. Jadi yang malam itu wajib setiap malam, tapi yang pagi nggak selalu. Gitu. Penasaran gak sih latihan Iya. apa sih gitu? Latihan apa? Tai chi kah? Meditasi gitu? Sejenis meditasi. Oh oke, meditasi ya, paham. Dan itu kurang lebih berapa lama tuh kalau latihannya itu? Like sejam kah gitu atau beneran? 30 menit sampai 1 jam. Oh, oke. Lumayan ya. Iya Bukan lumayan. ya. Yes. Bukan yang cepat Bukan gitu. yang 5 menit kalau kayak cuman berapa detik hitungannya ya. Jadi 30 menit sampai 1 jam setiap malam dialokasikan waktunya untuk tadi latihan Iya itu. harus ya. Ya. Oke. Nah, lately juga ya dok, ada nggak sih tema atau pertanyaan hidup yang sering muncul dalam perenungannya tentang apa gitu? Aku sih sudah tidak banyak bertanya tentang hidup karena sejauh ini kayaknya perenungan hidup itu kayaknya sudah cukup lebih dalam dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau orang tanyakan itu. Ya, ya, ya. Tapi aku cukup punya concern tentang banyak orang terutama sejak COVID yang tiba-tiba menjadi lebih spiritual. Tiba-tiba. Iya, well that's a good thing. Iya, Iya, iya. Orang jadi lebih aware, orang jadi lebih lebih mindful, tidak sekedar hidup ya udah hidup aja lah, yang penting gua hajar gitu. Yes. Orang sekarang lebih aware dengan mental health-nya. So in one way I'm happy. Tapi in another way aku juga concern dengan begitu banyak fenomena kesehatan mental yang salah kaprah. Ya tadi salah kaprah tuh ya udah gua contohnya gini ya. Sehat mental yang akhirnya ujung-ujungnya jadi kalau istilah yang dipakai oleh guruku itu spiritual materialism. Spiritual materialism itu artinya gini. Kalau orang materialistik, oh kita anggap itu tidak spiritual. Oh yaudah materialis ngejar kekayaan, duniawi, ngejar duniawi, sukses duniawi dan lain-lain. Tapi there is a very delicate things about spirituality, karena kalau tidak hati-hati spirituality ini juga bisa jadi materialistik. Jadi harusnya praktek spiritual apapun, saat saya ngomong praktek spiritual tidak harus dalam agama tertentu ya, tapi penghayatan akan kehidupan yang lebih mendalam itu adalah spiritualism menurut saya. Apapun agamanya, bahkan di luar agama. Betul. Ya. Setuju. Karena spiritualisme itu adalah the way you live, the way you menghayati hidup gitu. Betul. Tidak hanya hidup tapi kematian juga. Wah. Tapi saat ini pada saat orang hanya mengambil sedikit saja dari spiritualism tapi basisnya itu adalah gue. Akhirnya mental health-nya akhirnya menjadi sangat fragile. Contohnya gini, yang sering kita dengar adalah kalau nggak sevibrasi sama gue jauh deh lo gitu. Contohnya Iya. bahasanya tuh bahasa spiritual Iya, like iya. Oh, vibrasinya gue nggak, Energinya nggak sesuai sama gue. Iya, Tapi iya. di balik itu apa yang dia mau ngomong adalah kalau lu nggak bisa terima gue, yaudah lu jauh. Ya. Gue ini gue apa nih? Karena sebenarnya perjalanan spiritual seseorang harus ujung-ujungnya itu buahnya adalah kamu jadi nggak terlalu sempit dengan definisi lu tentang gue. Wow. Contohnya, ada yang sekarang hobi mengkategorisasi gue. Oh gue tuh tipenya ini, gue itu tipenya itu, gue itu tipenya this and that. Ya, makanya orang suka horoskop, orang suka
Feng Shui, elemen. Aku suka banget lagi dok, gimana dok? Orang suka gue tuh gini. Well, that's a very good start. So you know your basic. Iya. Tapi harus hati-hatinya adalah saat kita menjadikan label itu menjadi spiritual materialism. Kayak gue kan gini, gitu. Gue jadi akhirnya dia semakin apa ya? Solidify. Malah label-label itu membuat dia menjadi sangat terbatas, limiting beliefnya jadi kuat, sehingga akhirnya malah kalau lu nggak bisa terima gue, lu jauh deh lu, atau guenya yang kabur. Jadi akhirnya, menurut aku di awal itu kita bisa terima, tapi banyak perjalanan spiritualism yang kayak gini, yang menurut aku salah kaprah ini, akhirnya menjadi gitu tuh. Jadi addicted to bliss. Addicted to experience. Contohnya ngejar kemana-mana hanya untuk terima pengalaman-pengalaman begitu gitu. Meditasi supaya tenang. Jangan salah sangka, meditasi bukan berarti tidak mencari ketenangan, tapi salah kaprah banget kalau kamu belajar meditasi untuk tenang atau untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang indah gitu. Itu hati-hati banget menurutku. Karena semakin kamu meditasi, harusnya kamu semakin menemukan shadow-shadow yang selama ini kamu pendam. Dan itu is not comfortable. It's not comfortable. Prosesnya ya. Banyak orang gue meditasi akhirnya bliss gitu. Aduh gue kesini, gue ke situ, ke Bali, kemana. Tapi actually the way of you escape from reality instead of facing reality in a healthy way. Well, in the beginning phase, no problems. It's good to get some distance from the unhealthy circumstances. Tapi hati-hati kalau itu jadi spiritual materialism. Oh, itu namanya spiritual materialism. Bedanya adalah kalau lu materialisme yang dulu hanya lu kumpulin duit, ujung-ujungnya ego juga sih. Betul. Tapi yang ini mengumpulkan pernak-pernik spiritual dan pengalaman-pengalaman ujung-ujungnya untuk solidify your ego juga gitu. So betul. Very tricky things. Oke, tapi aku pengen balik sedikit tadi ya. Dokter ada sempat ngomong juga tadi ada tentang kematian juga ya. Ini ada tato segala macam. Nah, sebenarnya inti ketakutan manusia terhadap kematian tuh sebenarnya apa sih dok? Boleh nggak? Bisa nggak sharing bit tentang itu? Apa sih yang ada di balik rasa takut sama kematian? Well, if I ask you first, are you afraid of death? No. Me? Yes. Oh ya? Okay. Kalau akunya sendiri nggak takut, tapi aku takut kehilangan orang karena kematian itu. Kehilangan orang yang kita sayangi maksudnya kan? Iya. Tapi the death itself? Takut sih lumayan. Cuman ya udah gitu. Lebih takut rasa kehilangannya kalau death itu terjadi di orang-orang yang aku sayang gitu. Terjadi. Kalau kamu? Ingin tahu deh aku. To be honest, I have a very specific experience. Aku tidak pernah mengalami near death experience, never. Dan aku kayaknya karena kerjaku di medis dan dulunya sering bertugas di UGD, di ER dan juga di ICU. So for me, the idea of death is not that far. Jadi aku kayak kematian itu, dan dalam jalur spiritual yang aku tekuni, salah satu meditasi yang tertinggi dan termulia adalah merenungkan ketidakkekalan, dan salah satunya adalah kematian. Gitu. Baik kematian kita maupun kematian orang-orang yang kita sayangi, ataupun kematian hal-hal yang kita usahakan, bisnis kita, label kita. Kematian gak hanya like betul that bukan cuma life and death gitu ya. So it's kind of like kita tuh suka saat kita grow something, tapi kita takut saat itu sudah mulai sunset gitu, like melebur. Kita takut kalau sesuatu yang kita cherish tahu-tahu itu tiba-tiba mulai menghilang artinya maupun kesannya, atau sesuatu yang kita kehilangan pegangan gitu. So aku consider myself is someone yang nggak takut mati, dan kayaknya I'm ready gitu. Dan aku juga belajar teknik-teknik untuk saat aku mati aku harus ngapain, like cara nafasku gimana, terus juga kita diajari meditasi kematian, karena saat kita mati itu kan kita melebur, baik tubuh kasar kita maupun tubuh halus kita, energi kita melebur. So we need to maintain awareness saat proses itu, dan kita mengkultivasi jenis emosi seperti apa saat mati.
Karena ada kepercayaan dalam spiritualitasku itu, kondisi emosi saat kamu mati menentukan what is the next phase that you will face gitu. Jadi kayak it's not as simple as heaven and hell gitu. Yeah. So we are continuing. Tapi ini kan berbeda-beda. Setiap orang bisa memaknai beda-beda. So we can debate over that, but that's not my point. Tapi I know what to do. Kurang lebih begitu. Until tahun lalu, actually tahun ini, awal tahun ini tuh aku 40 tahun. Usianya 40 tahun, ya. Masih muda guys. Not that. Tapi awal tahun itu tuh aku mimpi. Dan aku tuh jarang banget mimpi. So aku tuh hampir kalau tidur tuh langsung bablas, pagi-pagi langsung bangun pagi gitu. Jadi jarang banget mimpi. Nah tapi ada beberapa mimpi yang terjadinya itu setelah past midnight. Dan itu biasanya kalau dalam ilmu analisis mimpi itu berarti bukan bunga tidur lagi gitu. Karena kalau bunga tidur biasanya contohnya kamu lagi sibuk, tahu-tahu ke bawah mimpi sampai tengah malam karena itu kamu masih ke bawah energi kehidupan sehari-hari. Tapi kalau pas midnight lewat subuh gitu kayak mulai mendekati jam 3 jam 4 biasanya itu sesuatu yang sifatnya prophetic they say. They say that, well you can believe or not. Cuma aku ada beberapa mimpi yang aku jarang banget mimpi tapi kalau mimpi yang model begitu aku tuh inget gitu. Nah, terakhir aku mimpi begitu adalah awal tahun ini. Aku tuh mimpi aku tuh jalan. Terus ada satu cewek, aku agak lupa mukanya. Dia bilang, "Yud, kamu akan mati di usia 40." Aduh, perut aku dok. Aduh, udah mimpi. Iya, benar. Actually yes. Se-clear itu. Se-clear itu. Oke. Tapi aku kayak di mimpi itu aku sambil lalu, terus aku jalan lagi. Ada lagi cewek yang kedua. Dan cewek yang kedua ini aku ingat mukanya kayak gimana. Terus dia bilang, Yud, kamu tuh akan mati di usia 40 tahun. Oh my gosh. Terus aku jalan lagi kan di mimpi itu. Terus akhirnya aku satu cewek lagi dan ini aku inget banget mukanya kan dia temanku. Oke. Terus dia gebrak meja di mimpi itu. Jebrak. Yud, percaya deh sama gue. Lu bakal mati usia 40 tahun. Terus gue kebangun tak. Terus gue akhirnya bangun. How do you feel? I feel okay. Tapi kaget karena mimpinya begitu vivid. 3 kali lagi. Tapi I'm not scared. Oke. Tapi aku akhirnya keluar, aku pipis lah. Di itu jam 3 lewat aku pipis. Terus aku duduk. Aku nggak menganggap mimpi itu serius gimana. Terus aku pikir karena mungkin aku jarang mikirin umur ya. Aku tuh nggak tahu umurku tuh berapa. Terus aku pikir duduk 40 tahun ya. Oke. Gue tuh kayak masih ada beberapa tahun lagi mungkin gitu. terus gue pikir wait, aku nih tahun ini berapa sih? 39. Hah? Berarti tahun lalu 39, berarti the next April tahun ini, berarti gue 40 dong. Berarti it means aku cuma punya beberapa bulan. 4 bulan lagi. Hah? Wait, anak gue masih kecil nih. Ternyata gue siap kalau gue mati. Tapi ternyata gue belum menyiapkan keluarga gue untuk siap kalau gue mati. Satu itu. Dan karena aku takut mereka gak siap, aku jadi gak siap gitu. Aku jadi itu exactly aku jadi heavy gitu. Feel. Ternyata kalau gue sendiri, gue siap. Iya. Tapi ternyata kalau gue mikirin orang-orang yang gue sayangi, ternyata wait, gimana mereka ya? And I'm the only one who works gitu in my family. Dan I don't think that my saving itu enough kalau seandainya aku harus mati segera gitu untuk membiayai menjamin masa depan anakku gitu dan istriku yang nggak bekerja gitu. Wah, kaget aku. Dan akhirnya aku mulai persiapkan. Habis itu, tapi menjelang ulang tahunku, ternyata gue takut loh. Jadi menjelang ulang tahunku ya seminggu sebelumnya, wait, gue tuh kayak menghitung hari. Wait, gue mati gak hari ini ya? Ternyata gue deg-degannya ada loh. Berarti mimpinya ngasih nyantol all the way ya itu? Ya, very clear. Kebayang. Very clear dan aku iya. langsung konsultasi sama my teacher. I'm a practicing Buddhism, jadi aku konsul sama biku yang aku percaya dan untuk menyiapkan. Jadi aku menyiapkan tuh apa aja yang kau siapkan. Terus juga aku clarify my techniques kalau gue harus mati seperti apa. Dan aku udah mulai persiapkan tuh kalau seandainya gue mati,
istriku harus telepon siapa, jasadku harus digimanakan, aku udah persiapkan. Oh ya? Tapi I'm talking about it to Yeah, my yeah. wife gitu. My wife tuh nangis. Gitu. Terus dan menjelang itu ternyata gue nggak mati. Di umur 40 tahun itu gue nggak mati dan gue merayakan kehidupan gue dengan lebih. Biasanya kalau birthday kan gitu. Iya. Like happy birthday, semoga panjang umur. Gue masih mikirin mimpi-mimpi. Iya. Di momen itu birthday gue lebih deep in a way. Lebih deep kayak aku kayak mulai memikirkan apa yang aku bisa contribute to others instead of cita-cita gue gitu. Karena cita-cita gue tuh kayaknya udah gak relevan saat itu. Gitu. Karena pada saat kita mau mati was relevant. Iya. Gitu. Bahkan konflik pun sudah gak relevan. Ya kan apa sih gitu. Nih kayak udahlah gitu kan ya ternyata. Iya, at the end of the day Sekecil apa sih itu gitu sekecil itu gitu. Yeah, that's so that, interestingly about that, it makes me more alive these days. Deeper life I think. More meaningful juga. More meaningful, yeah. Next ya, pertanyaan selanjutnya nih nyambung banget nih. Menurut dokter, kenapa membayangkan akhir tuh sering terasa lebih menakutkan dibandingkan mulai? Mau memulai sesuatu kayak gitu, menjalani atau bukan membayangkan tentang kematian itu lebih menakutkan daripada benar-benar menjalaninya, benar-benar meninggal gitu loh. Mikirin doang aja udah takut banget gitu loh. Well, yeah, sama seperti orang lebih takut mikirin rasa di jarum daripada pengalaman di jarumnya sendiri kan. Iya. So our mind itu kan Iya, benar. anticipating a lot gitu ya. Iya ya. Ya, our mind itu ternyata pikiran lebih menyakitkan daripada kenyataan gitu. Iya benar sih. Tapi juga harus hati-hati sih dalam hal ini, apalagi kalau ngomongin soal kematian. Karena at that moment, especially if you are not prepared. Aku percaya gini loh. Cara lu mati atau kondisi batin lu saat lu mati itu adalah akumulasi dari kondisi batin lu yang lu biasakan selama lu hidup. Karena gini loh. Betul. Karena aku menyaksikan banyak kematian, right? Dan kematian-kematian yang paling menderita adalah kematian-kematian orang yang gak siap meninggalkan. True. So salah satu nasihat pada saat mau menghadapi kematian adalah udah ya nanti anak-anak ada yang ngurus, akhirnya minta maaf, you know. Tenang aja gitu ya. Iya, Gitu, so gitu. iya jadi kenapa akhir selalu menakutkan? Sebenarnya tidak hanya akhir kematian aja ya, tapi when we are talking about that, we are talking about every moment actually, karena setiap momen tuh kematian. Setiap momen itu kematian. Actually, kematian terjadi setiap saat. Dulu aku hanya mengerti ini secara filosofi. Tapi actually at this very moment, waktu kita ngomong nih aja, setiap detik sel tubuh kita tuh mati. Jutaan sel tubuh kita tuh mati. Sedang mati. Sudah mati barusan, sedang mati saat ini, dan akan mati sebentar lagi. So, actually we are dying every time actually. Sejak kita nafas nih, kita udah doomed to die, right? Iya. Sooner or later. Ya. Dan paradoksnya lagi adalah this is about life. Our life always has this paradox. Kita hidup perlu oksigen kan. Tapi karena oksigen pula lah kita tua. Ya. Dan jadi kenapa ada antioksidan? You know? Kenapa antioksidan itu buat anti aging? Karena actually saat sel kita tuh bernafas, maka sel kita tuh mengalami oksidasi dan menua. Actually, the thing that makes us alive is killing us. Wow. Food, makanan yang kita makan, Betul. udara yang kita hirup. Tapi kan kita nggak bisa menolak makanan, kita nggak bisa nggak bernafas. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu apapun. Tapi kematian terjadi setiap saat, tapi kita tidak realize, gitu. Dan kematian itu sebenarnya juga bisa dimaknai jeda antara hal yang pertama sudah selesai, hal yang baru belum datang, ada momen jeda tuh. Dan we don't like gap. Our mind doesn't like gap. Kenapa? Karena di momen gap itu kita jadi bertemu dengan
deeper side of ourselves that we don't like it, we want to run away, segera nyalain musik. Iya lagi. It's like di momen jeda, kenapa kan kalau di dunia syuting juga kan ada namanya dead air, right? Jangan ada dead air ya guys, diisi musik lah, diisi pokoknya jangan ada yang momen kayak you know, that gap. But that gap always there. Iya. The gap actually is the foundations. Necessary The juga ya. Gap is the background. Oh. But waktu kita sedang face to face with that gap, kita jadi losing the identity of self. Karena di momen gap itu, who am I ya? Gak enak kah gue? Nah kita belum sempat memikirkan lebih dalam, mengalaminya lebih dalam, kita pingin segera feeling that gap. Dengan cara, udah gue beli sesuatu, gue liat, gue mau beli apa ya? Gue mau style musik apa ya? Style movie apa ya? Kita gatel. Iya. Kita tuh gatel ingin feeling that gap. Because we want to run away. Nah, approaching that, kita tuh makin nyata tuh, sedang mengarah ke gap itu. Karena selama ini, hal-hal yang kamu perjuangkan dan kamu mampu perjuangkan, pada saat kamu mau meninggal, itu udah kamu gak mampu. Tadinya, kamu businesswoman atau businessman. Approaching that, it doesn't matter anymore. Habis itu, anak-anak yang selama ini kita hidup untuk mereka, ada orang-orang yang ada orang-orang yang gini loh. Gue hidup buat anak gue. Kalau lu gak punya anak, terus lu siapa dong? Dia bingung loh. Mungkin sebelum mereka punya anak, mereka punya meaning. Tapi begitu mereka udah punya anak, mereka bingung mereka siapa. Banyak banget. Nah, begitu lu mau mati nih, kan lu bakal berpisah sama anak-anak lu. Lu bakal berpisah sama kerjaan lu. Lu bakal berpisah even with your body. Lu bakal berpisah sama kecantikan lu semuanya. Terus lu siapa gitu? Terus that gap is very vivid. Akhirnya kita tuh gatel pingin, gua apa ya, gua ngapain gitu. Jadi akhirnya tuh sangat scary that moment. It could be very peaceful, it could be very scary, depend on how you live. The state-nya. The state, ya. Sehingga banyak orang tidak berkuasa untuk punya kewarasan. Di momen itu you lose the control. Your habit will take over. Your emotional habit will take over. Gitu. Orang yang biasa marah pada saat mau mati pun akan nggak terima. Why? Orang yang terbiasa menyalahkan diri sendiri saat hidup, pada saat mati juga, dia mau mati juga dia akan dikuasai itu. Your true self juga bakal keluar gitu gak sih maksudnya? The true self is scary. You know? Yeah, That gap is very scary. The true self kan beyond you, beyond your label about you, right? Oh, now we are talking of very deep things. Iya. So I don't know. Dalam sih. Bikin mikir ya. Iya, bikin mikir kan. Bikin mikir dan ya tadinya kan ini mungkin something yang tabu to talk lah, kayak even if I want to talk about death with my husband, I don't think he wants gitu, karena menurut dia ngapain sih bahas-bahas kayak gitu kan, biasa that's the very common thing to do lah, very human, kayak aduh mau usah dia bahas itu gitu. Padahal sebenarnya like you begitu dapat mimpi, you prepared your wife basically gitu kan, tapi nangis juga. Dan gimana sih cara memproses itu sebenarnya, dan gimana sih caranya to have that kind of conversation with your loved ones about that gitu. Actually, kalau kita boleh pikir secara logis ya, this thing is the thing that we need to talk more, you know, to our close one especially, Actually, right? yeah. Karena who can guarantee? Iya. Yeah, that's true. Aku pernah dengar satu cerita Zen begini. Ada seorang tua lah, bukan seorang murid. Ada seorang tua divonis dokter, kamu akan hidup cuma 6 bulan lagi karena kanker. Terus dia datang ke guru Zen, biksu Zen. Biksu tuh bilang, wah kamu beruntung sekali ya, karena at least kamu tahu 6 bulan lagi kamu mati, so you can prepare. Aku nggak tahu kapan aku mati, so kita ini coba, are we preparing our death? It's not necessarily loh. Iya. Karena kita tuh punya ilusi yang halus banget, kita tuh berpikir kita masih hidup tuh bakal lama. Yes. And itu di bawah sadar banget, sehingga kita translate-nya adalah kita sibuk cari duit. Betul. Tanpa memasukkan elemen kematian di situ. We need to put death in our equations. In our business equations. Actually interestingly, when we make a business plan for company ya, kita kan selalu memikirkan risiko. Yeah. Tapi when we make our plan, our personal plan, somehow we don't. And actually
bisnis asuransi apapun bisnisnya, actually Nyambung guys. actually kan we have to talk about this. Yes, Yeah. yes. We have to talk about kemungkinan bahwa kita akan sakit Yeah. dan kita akan semakin tua definitely dan kita akan sooner or later will die. Iya, Kematian pasti. betul. Tapi yang kita tidak tahu adalah yang tidak pasti adalah kapan dan bagaimana cara kita mati. Betul. Tapi kematian itu sendiri pasti. Iya. So actually ini adalah sesuatu yang pasti dan you have to talk about it. Iya. You talk about your school, you talk about your university, but how come you don't talk about your death? Ya aku tahu, karena kita nggak pengen. You don't want to face it. So make it a normal, make it a normal conversations. Dalam artian kayak gini nih, ngomongnya yang ringan-ringan aja. Contohnya, kita ini ya, kita makan ya. Actually orang Muslim bagus loh. Dia bilang insya Allah, ya kan? Karena dia nggak bisa garansi. Yes. Next time itu dia bakal masih bisa nggak gitu. Tapi seringkali itu pun jadi kayak lip service kan. Mohon maaf ya, banyak teman-teman saya Muslim yang insya Allah juga lip service gitu. Deep down mereka masih berpikir itu akan terjadi gitu. Bukan berarti juga kita jadi fatalis, jadi pesimis, obsessed about that. It's not that. Yeah. Tapi kayak put that in our equations like kita ini ya, kita beli tiket ya, 3 tiket ke Jepang, oke? And then kita asuransi ya, kita nggak tahu kapan siapa tahu kita mati. Just simple as that. Kita masukin, insurance. Yeah. Siapa tahu kita bisa batal mendadak. So kita just talk about, Yeah. ada seorang guru besar di Tibet yang di Amerika sudah meninggal sekarang, namanya Trungpa Rinpoche. Dia bilang gini, don't put your trust in success. Put your trust in reality. Wow. Karena karena kita sering gini nih, kita sering sweetening something up dengan cara gini, don't worry, everything will work, We'll be fine. will be fine, Lebih oke ya. will be okay. Maksudnya kan kita ngomong bahwa segala sesuatu akan sesuai our wish, success, Tapi actually kan kita tahu bahwa nggak ada garansi. Betul. So we need to put our trust in reality. Bahwa kita ngomong aja bahwa oke, kita beli tiket ya, tapi kan kita bisa aja ada apa-apa. So kita bayar asuransi untuk travel. Kita cari kita pada saat ngomong kita lagi mau birthday, semoga panjang umur ya, tapi kita nggak tahu kapan. Always put that in your mind, like I can die anytime sooner or later. Contohnya kita lagi mau tidur, semoga besok pagi masih bisa bangun ya gitu. Always having that kind of things make you more alive, to be honest. Yeah. Dan normalize that, ya. gitu kan. Ngomongin soal ke istriku juga, aku ngomong, nanti kalau koko mati ya, koko dikremasi aja ya. Ngomong gitu tuh. Terus juga kalau kamu mati, kamu mau gimana? Kamu mau dikubur atau kamu mau dikremasi? Iya. Ada, dan aku biasakan juga untuk bikin catatan, like pesan-pesan, terus juga taruh kayak, oke, gue punya aset di sini, terus ini, terus juga ketik surat buat anak. Yeah. Wow. Maksudnya dalam artian kayak kita nggak pernah tahu loh. Betul. So kita perlu menormalisasi itu, dan ternyata itu bikin hidup gue lebih, like I can really appreciate this moment nih. Aku ngobrol sama Christiana, ngomong sama Hani, like kita bisa ngulang lagi nggak momen ini? Nggak bisa loh. Kita bisa bikin podcast lagi. Iya, tapi beda. Kita bisa ngomongin hal yang sama juga, tapi this moment never Rasanya beda. never be. Nggak akan balik. Iya, bahasa Jepangnya ichigo ichie. Pertemuan itu hanya terjadi sekali. There is no the same river flowing twice. Oh, turn back. Yeah, there is no. So this moment, Ya. yeah. Oke. Mungkin aku lumayan mirip sama Dok Yudi ya. Maksudnya aku oke gitu untuk ngobrolin this kind of thing gitu. Mungkin dengan industri yang sekarang aku jalani juga we talk a lot about that lah. Cuman kan for some people, apalagi kayak keluarga gitu yang biasanya kayak aduh lu nggak ngomongnya serem-serem terus kayak gitu-gitu lah. Gitu ya, harus Iya. Padahal kalau gue ngomong loh mau dikubur pakai dulu warna pink ininya gitu. Petihan gue minta warna pink, kalau enggak ada logo Chanel gitu aja gitu kan. Cuman dimarahin gitu, pasti kayak ngapain sih ngomongin kayak
gitu kayak nggak boleh gitu kayak. Padahal ya actually ya itu memang harus dinormalisasi dan mungkin dengan budaya timur nih kan kayaknya masih tabu banget ya untuk ngomongin duit aja kan sebenarnya di keluarga juga lumayan, nggak tahu ya, kalau dulu my parents tuh bukan tipikal yang akan sharing tentang aset mama nih ada segini itu kan tabu banget kan, kayak nggak mungkin gitu loh. Tapi sebenarnya kalau aku sekarang juga ke my kids, I want them to know gitu, like my assets di mana aja segala macam. So if something happen, they know gitu. Dan seringkali clueless gitu. Dan kalau memang kita tuh udah hidupnya tuh beberes. Contohnya gini loh, kita hidupnya enteng, maksudnya kita clear. Maksudnya gue punya aset di mana aja. Terus kalau kita sering mikirin mati, kita kan sering membereskan urusan. Pada saat kita beneran akan mati, kita tuh lebih siap. Tidak lagi mikirin, aduh gue nyesel belum ngomong sama ini, That kind of thing memberatkan gitu. Kalau sekarang kan lebih enak. Kalau contohnya aku udah menyampaikan apa yang aku perlu sampaikan. Dan jadi pada saat proses kematian, aku konsentrasi untuk mau mengembangkan kesadaranku, terus batin yang penuh cinta kasih untuk aku masuk ke fase berikutnya. Instead of memikirkan dengan mencengkram hal-hal yang aku akan tinggalkan, gitu. Dan juga itu perlu di briefing keluarga kita pada saat kita momen menjelang kematian. It's very important to have a right atmosphere during the dying bed situations gitu. Ini kalau kita ngomongin soal kematian yang natural, maksudnya kematian yang terjadi progresnya tuh kayak jelas gitu ya. Kita perlu bilang ke keluarga kita, contohnya, nanti kalau mau mati tolong tenang, apapun di ruangan, kita mau mati seperti apa, itu kita harus kayak omongin juga gitu. Plan. Death plan. Death plan. Ada birth plan, ada death plan. Then actually birth and death is not that different. Iya. Pas banget ya, tadi kamu juga baru ngomong birth plan, sekarang death plan. Bener Wow, juga. udah irony guys. Karena birth plan, karena kita ngomongin nih, kita mau lahiran sesar apa enggak? Kita mau lahiran di mana? Kita pilih ruang anaknya seperti apa? Tapi kita nggak pernah ngomongin soal kematian. Gitu. Dan memang betul di budaya Asia tuh tabu. Tapi sekarang kita perlu menormalisasi ini. Setuju. Gitu. Dan actually sebenarnya it's a privilege loh kalau kita tuh tahu kapan sebenarnya kita akan meninggal gitu loh. Karena from my personal experience, papa aku meninggalnya tuh tiba-tiba. Nah makanya mungkin karena itu mami aku melakukan apapun yang tadi kalian ngomong. Jadi karena kita cuma berdua, dia langsung bagi aset dia di 2 orang. Ini kuncinya di sini, nomornya di sini. Walaupun asetnya juga nggak banyak gitu loh. Tapi maksudnya everybody udah siapin gitu loh maksudnya. Dia kayak udah oke, gue tidak mau merepotkan anak-anak gue, ini dibagi 2, exactly seperti yang kalian ngomong tadi, gitu. And it's real, benar-benar mungkin dia lebih tenang seperti itu, gitu loh. Dan juga itu influence the way we spend our money gak sih? Karena sejujurnya the way we spend our money, the way we works, itu juga kalau kita nggak melibatkan elemen kematian, kita tuh jadi kayak tidak balance. Bukan berarti juga kita jadi kayak sangat ini, gue akan mati anyway, ya udahlah gak usah ngapa-ngapain, nggak gitu maksudnya. Tapi jangan kayak lu berlebihan sehingga lu kayak hidup seakan-akan lu gak akan mati gitu. Kita bisa punya banyak rumah, kita bisa punya 10 rumah atau 20 rumah dengan banyak kamar, tapi kita cuma perlu ruangan atau kasur seukuran 2x1 atau 2x3 untuk tidur kan. Itu biasa gitu, kita kita nggak memerlukan terlalu banyak sebenarnya. So kita bisa menyalurkan energi kekayaan kita, waktu kita untuk tidak sekedar kayak hura-hura, kayak seakan-akan you only live once dan udah habis-habisan gitu. Actually aku percaya setelah kematian pun kita sedang menjalani fase yang berikutnya. Well, ini mungkin debatable. Ada yang surga neraka, ada yang karmic experience, ada yang the next life atau gimana. Tapi, well you don't know right. So just live wisely, I think. Oke. Lanjut lagi. Berarti kalau menurut dokter definisi hidup yang bermakna itu kayak gimana sih gitu? In a simple way. Hidup yang semakin membuat aku mengenali who am I. Instead of just live, I don't know who I am, and then just live, like everybody else. Ke dalam dong ya. Jadi hidup yang mengenali
diriku ini siapa sebenarnya hakikatnya, dan juga membantu orang lain. Itu yang aku, jadi dua. Pertama, mengenali hakikatku siapa, dan membantu orang lain. Dan gimana caranya bisa memberikan impact juga ke Good impact. sesama. Yeah. Yes. Kalau kita tidak dua ini ya, ujung-ujungnya sangat menyedihkan. Artinya gini loh, lo hidup berarti hanya untuk memuaskan ekspektasi sosial lo. Kenapa lo kerja? Supaya kaya. Kenapa kaya? Karena orang akan hormati gue kalau gue kaya. You know, that kind of things. Oh, jadi lo hidup buat orang lain dong, to be honest. Oh, just have fun, hura-hura dengan panca indera, akhirnya habis, capek sendiri, depleted. Buat siapa lo? Nggak tahu buat apa. Ya udahlah, gue hidup aja gitu. Akhirnya such a pathetic life in a way. Dan juga kalau lu nggak mikirin orang lain, akhirnya hidup lu hanya untuk diri lu sendiri, dan itu akhirnya nggak akan pernah puas, dan akan makin haus, makin nggak puas, dan lu makin melekat dengan hidup gini. Pada saat mati, aduh susah banget, karena there is no other dimension of your life other than you and you gitu. Ya kan? True. Gitu. So kalau emang hidupnya kita benar-benar pengen bermakna, I don't think there is other option than to live deeply, knowing who you are, and help others. Yeah. Noted. Oke. Yeah. Ani mau lanjut? Boleh. Aku pengen nanya, ini juga pertanyaannya bagus banget nih. Kalian dalam-dalam banget sih pertanyaannya. Iya nih. Apakah ini memang sesuatu yang dalam yang biasa? Baru kali ini. Ini dalam banget, ini terdalam dong. Terdalam. Aku baru sekali juga. Terdalam. Ini bagus loh pertanyaannya. Apakah mungkin ketakutan terbesar manusia itu bukan takut mati, tapi takut belum benar-benar hidup? Could be. Actually, ketakutan terbesar manusia mungkin takut in being insignificant. Gak ada impactnya. Pernah baca puisinya Khalil Gibran nggak? Yang mana? Aku. Fear. Aku itu. Aku mah bukan puisinya Khalil Gibran, itu mah siapa ya aku ya? Kayak Khalil Anwar. Enggak. Puisinya Khalil Gibran judulnya Fear bagus banget. Aku bahasa Inggris ya, cuma terjemahannya kurang lebih gini loh. Sebuah sungai itu trembling with fear, bergetar ketakutan saat dia mengikuti arus perjalanannya, menabrak batu karang kanan kiri itu ya, untuk menyatu dengan lautan. Jadi the river trembling with fears. Untuk masuk ke menyatu ke lautan. Karena sungai itu tidak sadar bahwa ini bukan tentang kehilangan identitas. Aduh, bahasa tepatnya aku lupa ya, tapi tentang meluas gitu. Tapi ketika dia nyatu sama laut itu ya. Karena pada saat dia menjadi lautan itu, dia kan kehilangan identitas dia. Iya. Udah jadi laut gitu kan, sungainya hilang. Iya, label sungainya hilang kan. Iya. Tapi actually apakah dia hilang? Tidak. Dia menyatu. It's a part of the ocean. It's a part of the ocean. Tapi we are afraid of being insignificant. Karena gue siapa dong kalau gitu? Dan selama ini kan cara kita hidup adalah untuk eksistensial ini kan. The way we live kan kita ingin membuktikan. Tanpa ini ya, secara halus nih. Iya. Actually gue pengen make something, tapi kenapa gue pengen make something? Cuma dua alasan. Either you want to help others, atau you pengen membuktikan diri sebenarnya. To be honest nih. So makanya orang yang hidupnya tuh buat diri sendiri, begitu dia mau ke lautan, maksudnya mau mati lah, mau melebur, you are losing it, you know. Why? Because the I-nya kan being insignificant. Tapi kalau dari awal dia hidupnya tuh untuk meluas, maka pada saat dia mau mati dia kayak kembali aja gitu, you know. Iya. Gue udah melebur aja ya udah gitu kan. So menurut aku mungkin bukan takut mati, tapi takut menjadi insignificant. Dalam hidup juga gitu kan. Dan actually ada 3 penderitaan, ada 3 jenis penderitaan dengan level yang berbeda. Penderitaan level pertama, ini guruku yang ngajarin ya. Penderitaan level yang pertama itu adalah the suffering of suffering. Penderitaan yang jelas-jelas penderitaan. Contohnya lu tua, sakit, mati, dicuri, bangkrut, masuk rumah sakit, kebakaran, pokoknya jelas lah. Itu semua orang di seluruh dunia no argue. Wah, itu suffering. Penderitaan yang level 2, penderitaan yang lebih halus, yaitu the suffering of change.
Yaitu penderitaan karena perubahan. Maksudnya gimana dok? Maksudnya gini loh, kayak tadinya gue beli handphone nih, handphone merek terbaru. Seneng, tapi senangnya cuma 3 hari mungkin. Iya. Atau lu baru pindah kerja gitu ya. Kayaknya lu wah, this is me gitu ya. Iya. Tapi habis itu no, kayak kembali ke zero again. Iya. Kenapa disebut the suffering of change? Karena lu-nya berubah, objeknya berubah, the feeling-mu juga berubah gitu. Dan kita takut tuh. Again, kita mau Isi lagi untuk gapnya. mencapai happiness yang sama gitu. Tapi nggak bisa. Always running from your fingers gitu. Makanya disebut juga yang kedua ini adalah the suffering of pleasure. Karena no matter how pleasant the experience is, it will be fading away. Nah, suffering itu, jatuh cinta, itu kan suffering sebenarnya. Karena kita kayak, kayak longing for pleasure gitu. Somehow kita don't get it actually. Ya, yang ketiga pernikahan, there is no happily ever after kan. Iya. Itu cuma di Disney, like Iya. di Disney, kemudian the prince and the princess ciuman, and selesai. finally they will live happily Naik kuda. ever after. But after you get married, there's a new problem. Marriage problem. Betul. There is no happily ever Yeah, after. I agree. Ya, jadi itu suffering of change. Ya, orang yang ingin punya anak berpikir nanti kalau gue punya anak, gue bahagia. Ternyata setelah punya anak, you have kids problem. Iya. So it's not that, Iya. And then dia makin gila lagi, dia cari lagi, apalagi ya, keep finding something things. Nah, yang ketiga adalah the suffering of existential. Nah, suffering existential ini adalah the gap itu. Kayak lu cari definisi tentang lu siapa. You cari ground, kayak di kolam renang, kamu tuh pingin cari pijakan, pingin cari pegangan gitu. You don't like the feeling of, like floating, ngawang, groundless. Tapi the groundless is always there. Hakikat dari semua pengalaman kan groundless actually. Come and go, come back to zero again. Nah, kalau kita nggak terbiasa dengan the feeling of groundless ini, kita menganggap groundless ini itu kita depressed. Contohnya habis senang-senang pulang, what's the meaning of life? Post party depression. Wow, ada ya? Ada istilahnya party. itu. Habis senang-senang pulang, what's the point of this, And actually that gap, what's the point of this? That gap actually you face the reality. Nah, cuma 2 pilihan nih. Either you go deeper or you go even crazier. Like, kalau gitu gue gak tahan ya. Kemana lagi guys gitu. Kerja apa lagi guys? Hangover nih, kalau lagi hangover. Lanjut gitu ya. Oh my god, iya benar. So we don't like the third suffering. Kita nggak suka dengan the sensation of groundless. We want to have some meaning. Gue hadir, gue beraktivitas, gue membangun diri, gue gitu tuh. Dan itu juga yang membuat kematian kita susah. Karena kematian kita adalah kembali ke groundless kan. Actually groundless is always there. But you don't see it. You want to make something. Iya. Betul. Sengaja nggak mau dilihat bahkan kan. Iya, takut. Iya. Ya. Kalau kita mau lihat dan kita mau bahas, ngapain sih lo? Udah have fun aja gitu. So we run away from this. Ya. True. Oke. Menurut dokter sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih seseorang itu berdamai dengan kematian tanpa harus mengalami satu kehilangan yang besar atau momen yang traumatis banget gitu? Bisa. Actually pengalaman kematian adalah pengalaman saat kita justru menemukan diri kita sendiri yang sebenarnya. So kita menurut aku mulai perlu membiasakan diri aja, nggak usah ngomongin soal yang muluk-muluk, terlalu spiritual, terlalu abstrak. Udah deh, sering-sering aja ngomongin kematian. Jadi biasa aja gitu biasa aja, kita bisa mati kapan saja, kita bisa sukses kapan aja, kita juga bisa mati kapan saja. Aku melatih diri kayak gini. Gue makan enak nih, wah enak banget makan ini, tapi ini akan selesai. Gitu. Gue akan selalu tambahin ini akan selesai. Jadi bukan berarti kemudian karena kita akan mati, karena ini semua tidak kekal, kita jadi nggak bisa nikmatin hidup gitu. Betul. Kita bisa nikmatin hidup.
wah makanannya enak banget, tapi ini akan habis gitu. So kita sudah harus masukin itu tuh. Variabel itu. Variabel itu, variabel ya. bahwa ini akan selesai. Iya, so biasa aja. Biasa aja jadinya. Ya, anicca ya dok. Anicca, segala sesuatu tidak kekal. Betul. Oke. Kalau momen pribadi sendiri ada nggak sih dok yang bikin dokter tuh makin paham tentang kematian gitu? Tadi pengalaman tadi yang mimpi. Mimpi itu ya. Bener. Terus ya latihan meditasi kematian itu membantu. Ada ya dok? Meditasi kematian tuh? Ya, jadi meditasi kematian itu Saya baru pertama kali dengar. ya, meditasi kematian itu adalah meditasi yang kita lakukan saat kita mau tidur juga. Jadi pada saat kita mau tidur itu kita sedang mengalami kematian mini. Kayak rehearsal. Tapi pengalaman kematian sebenarnya jauh lebih dramatis. Jadi tubuh kita ini kan punya 5 elemen. Elemen air, elemen tanah, elemen api, elemen angin, elemen angkasa, elemen ruang. Beda-beda ya. So ini like elemen itu 5 elemen yang Chinese itu adalah 5 elemen manifesting. Ini adalah 5 elemen yang Dalam badan yang semuanya ya. Jadi 5 elemen ini tuh contohnya nih pada saat kita mau mati, awalnya yang melebur pertama itu kalau nggak salah ya, aku agak lupa nih, adalah elemen tanah. Jadi elemen tanah ini tuh kayak heavy. Kamu nggak bisa angkat tanganmu, kamu nggak bisa against gravity, kamu kayak merasa tertekan benda berat. Dan actually waktu kita mau tidur kita juga ngalamin. Tapi dalam kadar sensasi yang tidak sedramatis saat kita mau mati gitu. You know, but you lose control about your movement, karena heavy. Nah itu kita latih tuh. Nah menyadari itu, the sensation of being heavy, cannot against gravity gitu. Kita menyadari itu. Pada saat mau tidur kan kita ngalamin itu juga sebenarnya. Terus yang kedua yang melebur adalah elemen air. Kita kehilangan kontrol dengan air tubuh kita, drooling. Oh iya. Terus kita nggak bisa tahan pipis, Iya. ya kan? Kita nggak bisa tahan liur kita, air mata kita sometimes. Saat orang mau mati juga gitu. Pada saat kita mau tidur juga gitu. Kita juga ada sensation of drooling, salivating. Ya. Terus yang ketiga kalau nggak salah ya elemen api yang melebur, yaitu kita kehilangan panas tubuh, feeling cold. Makanya jadi dingin. Nah orang yang udah usia lanjut atau orang yang usia dan matinya tuh bertahap gitu ya, bukan sudden death nih, yang matinya bertahap, mereka mengalami sensasi kayak gitu tuh, kepanasan, buka selimut, buka, tapi kedinginan, selimutin, jadi serba salah gitu. Jadi kalau dibuka selimutnya kedinginan, tapi kalau ditutup kepanasan. So mereka bingung sendiri, panas tapi dingin gitu, ujung-ujungnya mulai dingin. So losing the fire. Dan yang keempat adalah elemen anginnya melebur. Elemen angin nafasnya jadi pelan-pelan, makin halus, makin pendek-pendek, makin halus. Yang tadi nafasnya pelan-pelan jadi kayak lebih halus, lebih jarang. So the wind is going. And the wind going to the element angkasa, yaitu kesadaran. So actually awareness is there, So pada saat kita tidur juga kita gitu, nafas kita makin lama makin lambat. And then we reach the blank state. Tapi kita hanya akan blank aja kalau kita nggak sadar. Tapi begitu kesadaran bisa meeting with the blank, pengalaman tidur blank, maka that's the best meditation. Jadi bangun tidur juga, wah, like itu Deep sleep. very, Enggak. well it's different. Kalau deep sleep kan kamu blank, habis kamu nggak tahu apa-apa terus bangun. Kalau ini tuh the feeling kayak kamu nggak tidur, you aware, tapi your body completely sleep. Tapi you experience. Sometimes you can see your rooms. Ya. Pernah nggak kamu kayak gitu? Sometimes pernah. Banyak orang yang bahkan belum pernah latihan meditasinya, pernah mengalami itu. Iya. Ya. Pernah. Sometimes kamu nggak tidur apa-apa, tapi begitu bangun, kayaknya habis tidur yang sangat deep and very fresh. Itu very Ya. fresh. Nah, sebenarnya itu adalah latihan pada saat kematian kecil saat tidur. Nah, tapi kita juga bisa melatih itu kayak pada saat kita lagi mengantuk, kita latihan mirip-mirip kayak orang mau mati kan. Nah, tapi pada saat kita mau mati, kita sering-sering doain semoga anak-anakku bahagia.
Semoga papaku bahagia, semoga istriku bahagia, jadi kita tuh mendoakan hal yang positif. Aku melepaskan bisnis, aku melepaskan. Jadi kita mikirnya tuh ke cinta kasih gitu. So, jadi batinnya tuh letting go and thinking about love. Sambil sadar saat itu semua terjadi. Itu meditasi kematian begitu. Interesting, aku baru dengar loh. Iya kan? Penebasan. Wow. Oke. Oke, very deep talk. Iya, berat loh sampai ini gue. Is it okay? Masih aman. Cuman jadi banyak banget yang kayak kepikiran gitu. Ya sih Han? Iya, kalau aku sih iya, kepikiran banget gitu. Soalnya kan jarang ngomongin hal kayak gini kan dok gitu. Iya. Walaupun aku sama kayak Nana kan sering banget ngomongin kematian, tapi kan itu jarang banget ada orang yang kita bisa ngomongin kayak ginian terus terbuka gitu. Dan kita bukan keluarga gitu Iya, kan, iya, iya kan, belajar gitu. Aku juga jadi wow. Ya, dan kayaknya juga setiap agama punya cara masing-masing untuk mendampingi itu. Jadi silakan juga kalau kalian memeluk agama tertentu ya silakan konsultasi dengan pemuka agamanya. Betul. Dan aku pribadi jujur aja sering merujuk pasien-pasien yang kanker stadium akhir untuk mulai berkonsultasi dengan pemuka agama mereka menyiapkan kematian mereka. But interestingly itu pun ternyata susah mereka. Jadi gini loh ya, ini penting nih. Betapa pentingnya menyiapkan kematian saat kita tuh masih sehat. Wow. Dan saat kita tuh masih punya daya intelektual yang oke lah untuk merubah habit kita. Iya. Karena sering banget aku temui di klinik itu adalah mereka sudah mengalami penyakit serius menjelang ajal, mereka sudah tidak berkuasa untuk melatih diri menerima kematian. Seringkali mereka udah terkapar gitu dengan kenapa gue mati, kenapa gue harus mati sekarang, kasihan anak-anak gue, gimana dong. Jadi mereka sudah tidak ready. Dan saat itu penyakit sudah menyergap dan mereka tubuhnya udah gak punya kualitas untuk bisa berpikir seperti ini gitu. So penting banget untuk ngomongin kematian justru saat waktu kita tuh masih bugar, masih sehat, masih bisa ngomong dengan baik gitu. Iya. Masih muda. Karena Karena kalau makin tua sulit loh ngomongin ini tuh. betul, pemikirannya juga udah beda ya. Iya. Benar sih. Aku bersyukur banget loh. Kamu banyak ajarin aku tentang hal-hal seperti ini kan di saat muda kan jarang juga belajar. Karena bisnis kita seperti ini jadi mau nggak mau belajar dan tahu Dan gitu. open ya. Dan Open. even menyiapkannya juga mungkin bukan dari sisi mindfulness, dari sisi pikirannya doang, tapi ada action plan-nya gitu. Iya. Kayak aku sih juga planning untuk tulis will, at least diri mereka nggak pusing yang kayak that kind of things yang technical lah mungkin sebenarnya, tapi it has to be done kan, harus di prepare gitu. Jadi nggak cuman dari sisi spiritual, tapi juga kalau menurut aku ya holistic yang even mesti diberesin yang tadi itu kan. Urusan-urusannya. Betul. Banyak gitu. Asuransi, kemudian will. Karena kalau hidup kita tuh memang simple banget nih ya, mungkin nggak terlalu banyak ribet nih. Betul. Tapi kalau kebetulan hidup kita tuh banyak aset, banyak anak, banyak keluarga, banyak kepentingan. Pokoknya kalau lu hidupnya ribet, beresin deh supaya lu matinya nggak ribet gitu. Makin ribet hidup lo, there is risiko kematian lo juga ribet gitu. Dan jujur aja nih, ada orang yang keluarga yang saling bertengkar di momen kematian. Banyak. Dan itu tuh jujur aja tuh mengganggu loh. Bagi kalau kita belajar spiritualitas ya, itu sangat mengganggu proses peleburan yang bersangkutan. Iya. Gila. Tadi kata-katanya bagus tuh. Kalau hidup lo ribet, beresin deh supaya lo matinya nggak ribet gitu ya. Wow. Itu aku merekomendasikan baca satu buku dari Pema Chodron judulnya How You Live Is How You Die. Wow. It's very good book. Catat ya. How You Live Is How You Die. It's very good book. Pak itu tadi sebuah quote. Bukan, itu judul buku. Bukan yang hidup lo ribet. Kalau hidup lu masuk ribet, rap mati lo lu di sini. ribet. Kalau hidup lu lempang, mati lu lempang. Wah, oke. Noted. Oke, kalau dokter bisa kasih satu step sederhana nih buat orang-orang yang mungkin masih takut banget memikirkan kematian atau membahas tentang kematian, apa sih yang harus mereka lakukan sekarang gitu, yang paling mudah? Menyadari nafas. Jadi nafas masuk, aku lahir. Nafas keluar, aku mati. Masuk, aku hidup. Nafas keluar, aku let go. You know, that kind of things. Alive,
Breathing in, alive. I'm ready to face life. Breathing out, I let go. You know. Breathing in, I'm ready to have a meeting. Breathing out, aku let go hasilnya. Breathing in, aku berusaha yang terbaik. Breathing out, Berpasrah. tidak semuanya bisa aku kontrol. You know, that kind of things. You know, alive, dying. Ya. Living, dying. Kan kita gitu. Iya, iya. Hidup kita berawal dari the first gasping. And then nangis. And then the moment we die, kita mati dengan hembusan nafas terakhir. So actually nafas pertama yang kita ambil saat kita masih bayi itu stay in our lung. Oh ya? Ini true scientific Iya. ini ya? Oh. Jadi dia jadi tidal volume di paru-paru kita yang make our lungs ada resiliency. And then the moment we die, then we expel that lung, that air. Oh. Ya. Oh gitu ya, Dok. So teman-teman nggak perlu belajar meditasi kematian itu dengan memulainya nggak usah terlalu yang heboh-heboh dulu. Mulai dari nafas karena lu hidup karena nafas lu. Dan pada saat lu mati, nafas lu juga yang lu keluarkan gitu. So when you take your breathing in, you alive and ready to face reality, face this, you know. Habis itu pada saat lu nafas keluar, gue mati. Gitu. Cukup duduk dan mengamati hidup dan matinya lu. Akhirnya, oh ternyata gue oke kok. Ternyata kesadaran gue berlanjut nih. Pada saat gue hidup dan pada saat gue ngabisin nafas, gue still experience things gitu. So itu membuat kita somehow bisa okay with the idea of that. Gitu. Oke. Last questions, Dok. Kalau menurut dokter, apa sih cara yang paling manusiawi untuk kita hidup? Jadi ketika death is coming, itu ketika kematian itu datang, kita bisa pergi dengan tenang, dengan utuh. Know yourself before you die. Wow. Because otherwise kamu akan nyesel banyak hal. Ada satu quote dari satu guru besar di Tibet namanya Milarepa. Dia bilang prinsip agamaku cuma satu, dia bilang. My spiritual practice only one, yaitu to live and die without regrets. No regrets, ya. Ya. Nah tapi waktu aku dengar pertama itu, aku merasa kalau gitu gue harus perjuangkan mimpi-mimpi gue supaya gue mati nggak nyesel. Ternyata bukan itu maksudnya. Ternyata yes itu one of it, tapi ternyata lu pasti akan menyesal di momen kematian kalau lu nggak kenal lu siapa. Karena kalau lu nggak kenal lu siapa pada saat momen mati, wah, a lot of things happening in your mind. Terus gue kemana? Siapa gue? Terus ini hilang anak terus gimana, you know? Yeah. So I think untuk prepare that, yes, you can talk about that to your close ones. Yeah. Sering-sering merenungkan kekekalan. Tapi yang ketiga juga you learn to know deeply who you are behind all those labels, those achievements, Betul. those relationships gitu. Kalau gue bukan istri, gue siapa dong? Kalau gue bukan anak, gue siapa? Kalau gue bukan businesswoman ini, gue bukan status sosial ini, gue siapa dong? And then go deeper, and then you will face the real you without labels you know. And then if that you can reach that state, then waktu kematian ya you can pulang aja ke situ momen itu. Wow, Know pulang aja yourself. ke momen itu. Iya. Karena you let go of even your body kan, the very gross part of ourselves kan our body. Iya. Yeah. Jadi mencari tahu ya, Dok, siapa sebenarnya Nana itu di balik Nana, di balik label Nana. Mengetahui siapa Yudi di balik Label embel-embel Yudi, namanya dan mengetahui siapa diri saya sendiri. Actually ya, yang kita perjuangkan tuh bukan diri kita loh. Yang kita perjuangkan tuh cuma label kita. Dan yang kita ributkan juga bukan diri kita loh sebenarnya. Bukan diri kita yang sebenarnya. Label-label kita. Iya. Kita bisa berdebat over that. We can fight over that. We can gontok-gontokan, saling tuntut-tuntutan. Nggak terima-terimaan. Only for the labels. Not the real us. Gitu. The thing that we will leave behind when we die. You know. Iya. Wow. Belajar banyak ya aku hari ini. Kita ngomongnya berat banget sih. Iya, gue juga sampai wah.
Jadi topiknya apa nih hari ini? Kalau kamu kasih judul di podcast nanti. Judul podcastnya itu sebenarnya apa sih sebenarnya kita takutkan dari kematian? Itu. Oke, Are you ready? Iya. So are you ready? I think I'm more ready now. Oke. Tapi nobody will know. Iya, Kecuali kita udah menghadapi momen itu sih. betul. It's a process lah ya. But good thing that hari ini kita belajar sedikit tentang itu, mempersiapkan diri kita lebih lagi. Dan mungkin ya itu tadi ya pesannya, know yourself more supaya ya ketika itu datang kalian bisa pulang ke diri kalian sih. Oh gila gitu. Gue aja bergetar nih Iya. ngomongnya. With no regrets ya, Iya. kawan-kawan gitu. Wow, thank you banget loh dok. Thank you so much Dok Senang Yudi. sudah diundang, Christian. Belajar banget dari Thank you, Hani. Dr. Yudi hari ini. Thank you everyone. Thank you so much for listening and semoga berguna dan semoga kita semua lebih bisa menormalisasi death itu ya, dan nggak perlu takut ya sebenarnya sama yang namanya kematian, karena kematian itu pasti, ya kan, kematian itu Betul. pasti, dan kematian itu ya sesuatu yang ya setiap orang yang hidup pasti akan mati Akan, iya. anyway gitu, so ya Normalize that sih sebenarnya. ya and live your life to the fullest with no regrets. Iya. Oke. Thank you so Thank you so much. much. Thank you buat yang udah dengerin. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.